Selamat datang kembali di Waktu Bagian Bola, guys. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Toki. Akhirnya fans dari Madrid datang ke sini. Kita datangkan langsung dari kota Madrid. Ini adalah sepupu dari Raul Gonzalez. Waldo Hakim. Vamos! Seru banget nih. Akhirnya gue senang banget ada fans Madrid yang datang ke sini. Ya men. Akhirnya bro. Soalnya kan Arsenal udah, Itali, Serie A udah, akhirnya lu. Apalagi lu ada demit. akhirnya. Jadi gimana perjalanan ke sini dari tempat lu jauh kan? Kagak lah, enggak jauh-jauh banget lah kan, alhamdulillah juga naik tol tadi juga. Oh iya aman, sih, jadi aman, lancar. aman. Dan sekarang ini di hari ini tapi kan lagi libur, jadi nggak macet. Oh iya, bener lupa gue. Jadi nggak macet. Iya. Oh iya. Iya. Ya kebetulan ya, selamat merayakan bagi yang merayakan ya. Jadi mungkin yang pertama kali kita kesini ketemu elu, kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Iya. Ini buat para penonton juga ya. Kalian ada sebutan penontonnya nggak? Belum. Belum ada. Iya, biar mereka saja yang buat nanti kan. Ya, Tolong ya. komen guys, komen di bawah guys. Apa? Komen di bawah. Jadi kita tahu Waldo ini adalah fans Real Madrid garis keras banget nih. Ya, lumayan lah. Pertanyaan yang paling mendasar adalah sejak kapan sih lu senang dengan Real Madrid ini? Ini sejak kapan gue seneng Madrid? Jelas waktu 2012 lah. Zamannya Mourinho. Tapi ini agak sedikit cerita lucu sih sebenarnya. Gue dulu sebenarnya suka Barcelona dulu. Waduh. Tapi gini, tar dulu. Jangan langsung bilang karbitan, jangan dulu. Nah, karena waktu dulu gue SD. Gue tuh cuma suka main bola, tapi gue nggak tahu siapa yang harus gue dukung gitu. Oke. Nah, zaman dulu kan, maaf ya, maksudnya ini kan gue 2010. Iya, gua aman. kelas SD, 2010 AFF, kan. Tahu lah gitu semua, Christian Gonzalez. Iya. Gue mungkin sepak bola pertama yang gue suka Christian Gonzalez. Wow. Karena gol yang Filipina tau gak lu yang Jauh. Iya. wah gila tuh. Yang home away-nya di kita semua. Iya, away di kita semua. Terus kayak ikonik lah 2010 itu. Tapi kan gue cuman pernah dengar kayak, oh lu harusnya Messi, Ronaldo gitu kan. Ronaldo waktu itu masih di MU gitu kan. Dan tapi gue nggak terlalu ngikutin. Nah, gue juga dibilang suka Barcelona sih waktu itu juga enggak, karena gue nggak pernah nonton pertandingan apapun Barcelona. Tapi nyokap gue pernah beli baju, jadi kayak baju di pasar gitu. Yang ada yang bahan baju ya, bukan bahan jersey. Iya. Tulisannya Messi 19 gitu. Barcelona away yang kuning gitu. Oh Oke. itu. Terus dari situ gue kayak, oh ya udah mungkin gue panutannya Messi nih, walaupun gue juga nggak terlalu ini. Nah, singkat cerita, gue lagi di puncak main sama saudara gue, main Winning Eleven, Winning Eleven nih. Saudara gue langsung auto mencet Barcelona. Udah mau dong, gue mikir, oh yang harus gue lawan Madrid, gue pakai Madrid deh. Terus gue inget banget waktu itu zaman gue kelas 6, itu gue pakai kakak crossing, Higuain salto. Gue dari situ langsung, wah gila. Dulu gue itu ya jujur mohon maaf nih ya, alasannya agak bocil banget karena gue pasti bocil ya wajar lah. Ya gue dari situ langsung, wah gila nih kayaknya klub gue. Tapi mulai seriusin Madrid banget ya zaman 2012-13 tuh yang Mourinho musim terakhir. Terus yang La Decima pertama sih. Gue udah mulai nontonin dari awal tuh yang BBC mulai muncul. Terus mulai gue benar-benar menetapkan banget gue Madrid itu adalah ya final UEFA Champions League. Karena menurut gue momen Sergio Ramos yang nyundul itu gue kayak Rinding sih. ini fix tim gue sih, tim comeback kayak gini nih tim gue sih. Yang menit akhir banget itu ya. Ya lawan Atletico ya? Iya, Atletico betul. Madrid. 9248. Gue main password tapi gue 9248. Bentar ya. Sensor. Bukan pin base nya. Pin base nya kan ada 6. Kalau pin biasa apa? Enggak usah, enggak perlu tahu. Tapi Saja. ya itulah gue suka Madrid dari situ. Dari situ mulai alhamdulillahnya kan pada saat gue mulai nonton serius, Madrid kan juara Iya. terus gitu. Jadi kayak lu tadi bilang off the record dia bilang alhamdulillah terlahir nggak memilih tim yang salah. Nah, pertanyaan gue adalah Pertanyaan gue adalah, lu nonton nggak momen di mana Apa?
Madrid dibantai 5-0 sama Barca Yang di La Liga. 2000 berapa Yang 10, Jose 11. Mourinho ribut-ribut. Ya, Oh. itu kayaknya 5-0 yang Thierry Henry. Bukan, Bukan 2010 Ada 2011. Mourinho ribut-ribut deh. Gua nggak nonton. Oh, iya, Camp ada, Nou. ada. Tapi Seandainya lu nonton mungkin lu fans Barca. Yang Sergio Ramos ke mukanya itu kan. Iya, pokoknya iya. itu gila banget soalnya. yang ada buang bola gitu nggak sih? Iya, Pep iya. Guardiola? Iya, pokoknya iya. kontroversi banyak banget deh itu dramanya. Tahu gua. Tapi ya waktu itu gua untungnya nggak nonton, belum nonton juga dan tapi waktu gua zaman SMP mulai dukung Madrid emang teman-teman gua kan banyak yang fans Barcelona kan. Ya banyak yang bilang alah lu aja dibantai 5-0. Itu emang tahun berapa? Tahun ini ya udah. Iya. Masih SD juga. Itu ikonik Iya. banget. Itu era-era kemasannya Barca sih pada saat Iya, itu. iya. Tapi dari situ pas era dia nonton Mourinho itu juga bisa dibilang Madrid tuh lagi merombak semua skuadnya Iya, tuh. iya, iya, iya. Tuh jadi kayak Raul itu pada dibuang-buangin tuh yang tua-tua, Guti gitu. Berarti era awal lu tuh era Mourinho yang itu ya? Ada Mourinho. Iya sih. Dan itu era dimana benar-benar Madrid lagi rivalnya tuh makin kuat karena bukan cuma Madrid Barca tapi Mourinho versus Guardiola, Iya. Ronaldo versus Messi. Iya, Makanya itu dia tuh. El Clasico dulu kan seitunya lah, sedeep sepanas itu itu. kan. Sepanas itu dulu tuh. Apa yang menurut lu menyebabkan Ancelotti nggak perpanjang kontrak atau Perez dan Madrid itu nggak mau perpanjang dia gitu atau gimana apa ada insight apa sih? Ini yang akhirnya diganti Sabi maksud lu? Iya. Nah, kalau yang gua dapet tuh sebenarnya gini. Ini juga ini lumayan agak panjang maaf ya. Nggak Ini apa-apa. menurut gua busuknya bukan busuknya sih. Maksudnya Perez tuh menurut gua agak pelin-pelan. Jadi kalau kalian belum tahu, Madrid itu nggak ada sporting director. Ya. Itu pertama. Madrid itu nggak ada sporting director. Sebenarnya sporting director Madrid terakhir itu adalah Jorge Valdano bukan? Zidane. Oh, Zidane. Waktu zaman Mourinho. Oh. Jadi makanya Madrid itu sebenarnya menurut gua ini agak OT dikit dulu deh. Menurut gua Madrid itu mulai eranya Madrid kenapa bisa tripit dan lain-lain. Itu menurut gua dibentuk eranya sama Mourinho dulu. Sama Mourinho tuh lu kayak dihantam, lu diajar, lu dikasih mentalitas gitu. Lu harus comeback, lu harus apa gitu-gitu. Makanya counter attack-nya kenceng banget di situ dan juga mentalitasnya teruji. Oke. Kalah sama Munchen nangis pada akhirnya kan yang penalti Ramos melayang gitu kan. Terus 2013 di Lewandowski itu dua hat-trick. Iya. Maksudnya di era Mourinho tuh adalah lu diajari mental dulu sampai akhirnya tim ini udah jadi mentalitasnya dipegang Ancelotti, mereka Siap. udah di peak prime-nya gitu. Iya, iya. Dan Zidane itu udah di zaman Asisten. Iya, Zidane udah di zaman Mourinho itu jadi U18 bukan. sporting director kan. Oh, Zidane udah Sporting director di zaman Mourinho dan dia nge-hire Varane bahkan buat masuk ke Madrid juga. Jadi dari situ emang Madrid tuh udah ngebikin programnya tuh udah diperlahan-lahan nih. Oke, Mourinho, Zidane, Ancelotti, Zidane. Terus itu Zidane, habis itu Zidane udah kelar. Oke, siapa lagi nih pelatihnya? Ancelotti lagi balik lagi. Sempet Zidane lagi balik lagi kan. Terus sampai Ancelotti lagi gitu. Terus jadi emang udah dibikin building. Jadi itu 10 tahun. Jadi orang cuma mikir kayak alah Madrid cuma karena 3 tahun terakhir. Enggak, karena itu udah dibentuk dari Mourinho sebenarnya gitu loh. Nah, soal gue jadi lupa kan. Oh, Iya, soal Ancelotti. kenapa Mourinho kenapa Ancelotti nggak diperpanjang. Jadi waktu itu ada rumornya adalah Madrid pengen ngerevolusi. Karena pemain-pemainnya kan lagi pada muda semua nih. Betul. Bellingham, Vini ya paling tua tuh kayak gue nggak salah mungkin bisa dibilang Carvalho kan 35. Carvalho aja ya. Sisanya paling di bawah Carvalho tuh ya Valverde 28 lah, Alaba, 26 atau 27 gitu. Nah, pengen revolusi yang dimana oke nih kayaknya sepak bola modern sekarang udah mulai taktikal. Karena kita mungkin udah nggak bisa pragmatis lagi karena melihat apa yang Ancelotti lakuin musim lalu Sangat praktis. kurang. Walaupun menurut gua nggak bisa menyalahkan Ancelotti lah. Ada problemnya dari Perez sendiri nggak mau nge-spend duit. Lu main 7 turnamen men, lu nggak mau nge-spend duit buat right back at least gitu loh. Masa right back lu Vasquez mulu Iya, kan? itu yang blunder berapa kali kan? Ya Allah El Clasico El 4 Clasico kali kan? kalah itu Iya. Vasquez kan? obrak-abrik Rafinha. Buset Iya. ya kata gua lu Rafinha lu kasih Vasquez meninggal gitu kan. Terus pada akhirnya mau coba revolusi, makanya that's why nge-hire Xabi Alonso karena Xabi Alonso kita tahu kan dia punya sistem lah at least ya kan. Dan dia udah ngebuktiin juga di Leverkusen gitu. Oke, fine. Ya udah kita setuju. Oke, lu mau coba revolusi ya udah. Apa nih visi misi lu sama Xabi Alonso? Ya udah Xabi Alonso juga ngomong dan Perez pun juga ngomong. Ya yang pertama kita mau Madrid itu mau ada peningkatan di La Fabricanya. Akademinya mau diperbagus nih. Oke, fine gitu kan. Xabi Alonso juga kadang suka mainin pemain muda. Dan Xabi Alonso juga dari juvenil bahkan sebelumnya dari ngelatih juvenil. Terus habis itu mau apa lagi? Oke, kita mau ada pelatih yang punya sistem. Oke, Xabi Alonso juga begitu. Walaupun dia press conference pertama bilang gue nggak mau agak rigid kok, gue nanti agak Fluid lah ya. fluid lah gitu. Ya udah kan. Akhirnya udah mulai setuju, udah mulai stick together gitu. Nah, tapi berjalannya waktu tiba-tiba padahal waktu FIFA Club World Cup gue seneng banget. Iya. Permainannya Bagus ya, banget. bagus. Iya, iya. Gila.
Madrid musimnya Xabi Alonso bener-bener beda banget sama Beda Ancelotti. beda banget karena pemain tuh pada ngisi space-nya gini apa segala macam. Kalau Ancelotti kan kayak ya udah lu bebas aja nyerang gitu, Iya. fluid aja gitu. Semua dikasih kebebasan lah. Semua dikasih kebebasan gitu kan. Terus kayak kalau Xabi Alonso ini benar-benar ada pemain di setiap antar lini gitu. Tight space, pocket space itu ada pemain-pemainnya. Nah, tapi perlahan-lahan pemain ternyata mulai pada nggak suka gitu loh. Ternyata pressing sempat dilakuin pressing, diajarkan pressing juga nggak nurut-nurut juga gitu loh. Nggak disiplin ya. Nah, dari situ gue mempertanyakan nih, ini lu mau stick with your plan atau mau ngelakuin hal yang sama berulang kali kayak musim-musim lalu? Hal yang sama berulang kali musim-musim lalu maksud gue adalah pelatih jelek, lu pecat, ganti pelatih lagi. Pelatih jelek, lu pecat, ganti pelatih lagi. Sampai akhirnya mereka, ya so far itu works, plan seperti itu. Karena kenapa works? Ya, sampai Madrid bisa menangin UEFA Champions League, La Liga gitu. Itu plan seperti itu. Tapi kalau misalnya lu mau trust with the process, ya udah lu berarti stick with Xabi dong. Tapi itu nggak dilakuin sama Perez di pertengahan musim. Dia malah lebih mempertahankan pemainnya. Iya. Makanya di hire Arbeloa karena Arbeloa kan kalau menurut gue ya bahasa kasarnya kayak tangan kanannya Perez yang terlalu gua ini mempertahankan banget gininya apa Madrista banget, enggak Vini nggak salah gini-gini. Iya, Itu dia belain terlalu Vini. defense pemain gitu. Tapi dari situ gue langsung jadi sadar kalau ternyata perbedaannya Xabi Alonso dengan Ancelotti dan Arbeloa itu ada dua hal. Yang pertama ada coaching dan managing. Iya. Xabi Alonso itu bisa coaching, tapi dia nggak bisa managing ruang ganti karena ternyata di Leverkusen pernah terjadi juga dia sama Boniface, bener, sama Boniface. Dengan dia. Nah, Arbeloa itu bener-bener kayak hampir mirip duplikatnya dengan Ancelotti, tapi bedanya Ancelotti udah experience-nya Iya. jauh. Arbeloa makanya di setiap press conference bilang enggak itu bukan salah pemain, itu salah gua sendiri. Nah, Xabi Alonso pasti selalu ada bilang iya kita harus nge-press lebih ini gini-gini. Terkadang agak menyalahkan pemain-pemain gitu. Nah, itu mungkin ya hal yang nggak dilakuin sama Xabi Alonso adalah nggak bisa memanage pemain. Pada akhirnya di pertengahan musim setelah El Clasico yang Lamine Yamal main jelek itu yang Vini ngambek diganti, Iya. Xabi Alonso tuh bingung. Ini gimana nih pemain Oh, pada iya, nggak stick oke. with gua? Caranya gimana? Pada akhirnya pada saat pertengahan musim itu sampai akhirnya Xabi Alonso dipecat, permainan Madrid kenapa jelek? Karena gua mikirnya, gua berasumsi Xabi Alonso ngerasa gua harus ngejaga ruang ganti gua dulu, ini paling penting. Gimana caranya? Ya udah less pressing, terserah kalian mau mainnya gimana. Oke. Pada akhirnya nggak jelas gitu. Nggak sesuai dengan sistem Xabi waktu FIFA Club World Cup ini mana mainnya rapi gitu. Jadi kayak itu bisa gue bisa menyalahkan Perez di situ. Karena juga Perez tuh sempat Ancelotti musim lalu dia bilang dia butuh right back sama butuh satu center midfielder buat gantiin Toni Kroos. Iya. Nggak dikasih. Musim ini Xabi Alonso juga bilang gue butuh center midfielder nih buat bisa build up dari bawah. Makanya waktu itu sempat ada Steeler. rumor mau ngincer Zubimendi sama Steeler. Steeler, ya. Makanya Zubimendi malah ke Arsenal. Oke mau Steeler nih, tapi tiba-tiba Steeler cedera gitu. Jadi kayak ya udah mau ngincer siapa lagi nih? At least cariin dong gua scoutingnya, tapi nggak, akhirnya ya Perez kan selalu kayak gitu. Udah kita puas dengan squad ini. Pada akhirnya kan ya ngomong Xabi Alonso, iya kita udah puas dengan squad kali ini. Dapatnya kan Tchouaméni akhirnya yang build up ya. Dan Tchouaméni terlalu flamboyan. Karena gini, Xabi Alonso dan Ancelotti itu butuh satu pemain yang bisa jadi single pivot. Nah, Tchouaméni ini nggak bisa single pivot di Madrid. Dia tuh selalu double pivot. Bahkan di Prancis pun terkadang dia selalu sama N'Golo Kante kan. Karena dia perlu ada yang nge-cover dia. Karena menurut gua Tchouaméni itu cukup flamboyan gitu. Bukan kayak Casemiro, dia bukan kayak Xabi Alonso, dia bukan kayak siapa ya, kayak misalnya kayak Adam Wharton gitu misalnya gitu loh. Tapi gue Ya, penasaran deh Elliot terkait Anderson. tentang Perez yang menurut mungkin kalian lihat setelah beberapa lama mulai pelit gitu. Apa yang menyebabkan Perez berubah banget dari dulu yang bikin Los Galacticos yang spending gila-gilaan sampai akhirnya beberapa pelatih kayak Ancelotti bahkan Xabi Alonso minta pemain tengah atau back gitu ya nggak dikasih gitu. Apa menurut lo tuh faktornya apa sih Perez berubah banget gitu? Gue jujur sebenarnya itu juga masih gue cari ya, tapi emang ada beberapa hal mungkin ada satu sisi trauma karena emang banyak di luar sana tuh bukan mengapresiasi mengatakan kalau gila Madrid keren banget ya, maksudnya bisa sesukses itu, bisa menangin Champions League tapi tanpa sporting director. That's crazy gitu loh. Maksudnya lu masih tetap ngandelin Perez, intuisi Perez aja gitu, sama gue lupa lagi petingginya satu lagi siapa gue lupa. Tapi intinya seperti itu. Nah, kalau gue bilang ada beberapa trauma karena mereka kayak beli Hazard, dia flop. Iya. Luka Mahal Jovic dari Eintracht Frankfurt, terus habis itu juga right back Odriozola juga gagal, terus kayak banyak banget lagi kayak
siapa lagi ya? Kayaknya ada banyak mungkin gue lupa. Ya salah satunya mungkin apa namanya bek kiri Alaba ini juga cedera-cedera walaupun free ya. Tapi Alaba mah Alaba. ini cuy Alaba pemain tuh, kunci awal-awal itu. Alaba lumain kunci cuman musim awal doang. Back Alaba- kirinya Alaba, Ferland Mendy. Ferland tapi Mendy. Nah, itu Itu dia. juga Itu beda ini lagi tuh. kaki kaca dan kadang bagus. Tapi si Alaba ini harus dijual sih. Iya. Ya bro itu juga Nggak, maksud gajinya gua tinggi agak banget. agak Iya, agak gila. ini aja agak ironik aja karena Madrid itu dari dulu punya karakter Los Galacticos gitu yang selalu beli pemain bintang. Maksudnya aneh juga si Pers ini kok bisa nggak beli Jadi tim apa pemain yang di request sama manajer gitu. Itu menjadi pertanyaan gue sih ngelihatnya itu berubah shiftingnya tuh pada saat emang waktu maaf ya izin 2017-18 habis lawan Liverpool. Final kan itu Madrid sorry banget makanya. Sebenarnya nggak harus gue mention tapi ya Gak apa. Nggak, tapi maksud gue waktu itu CR cabut terus kan kayak Madrid tuh beli Vinicius di situ. iya. Madrid beli Vinicius, Valverde juga udah dibeli dari situ dan pada saat itu emang dari situ kayaknya si Perez tuh udah mulai shifting kayaknya gue harus beli wonderkid buat jangka panjang deh buat jangka panjang gitu karena gue ngerasa bisa dia mau coba eksperimen karena kayaknya bisa lebih berhasil dan ternyata somehow works kan Vinicius tiba-tiba jadi bagus banget Valverde jadi bagus dan makanya waktu itu kan banyak yang ngekritik gila lu beli seorang Vinicius 50 juta untuk some random dude from Flamengo ya Flamengo 50 juta umur 18 tahun gila banget ya tapi apa yang dia udah kasih gitu loh Valverde juga demikian gitu kan jadi kayak ya itu mungkin yang gua tahu Perez itu kan emang dia kan pebisnis juga itu mungkin salah satu gamblingnya dia juga sebenarnya tapi pada saat itu berhasil makanya sekarang dia mulai beli pemain-pemain muda baru lagi Mungkin gua nambahin dikit ya. Salah satunya juga alasannya adalah pembangunan stadion baru. itu benar Pembangunan stadion baru terus juga dampak Covid itu luar biasa waktu itu di klub-klub Liga Spanyol. Makanya Barcelona juga terdampak parah tuh. Sebenarnya Madrid juga sama, tapi mereka ini bisa pinjem bank. Semua klub bola tuh bisa pinjem bank. Terus kemudian cara Madrid berubah untuk nge-approach pemain bintang. Dia nge-approach dari sekarang nih, kayak Ibrahim Konate. Biar nggak perpanjang kontrak, nggak perpanjang kontrak, dapat gratis. Itu dilakuin Alaba. Kemudian kilang Mbappe. Kilang Mbappe. Jadi strateginya begitu. Tetap ada nama besar, tapi dia dia nge-approach-nya keluar duit banyak. iya. Makanya gue tuh selalu kadang mengkritik Perez maksudnya gini dia tuh paham value klub tersebut gue yakin semua orang tuh mau main di Madrid Yes. jadi Mbappe lu bayangin Mbappe waktu itu ditawar 200 juta loh enggak bahkan 100 juta dulu PSG bilang enggak gue mau 150 juta yaudah nih gue kasih 150 juta tapi di Januari lepas ya PSG mainin lagi enggak gue gak mau gue maunya 222 juta deh bro take it or leave it 222 juta seperti yang lo mau tapi akhirnya nggak dilepas sama PSG ya udah Perez ngerasa oke, gue udah ngasih take it or leave it kalau lu nggak mau ya udah gue cabut gitu pada akhirnya apa pemainnya juga datang sendiri sama halnya kayak tadi mungkin Trent Arnold. Tapi masalah Iya, tren iya, ditawar iya. cuma Sama 20 halnya juta dengan- pound sterling doang. Kalau 200 juta gue dari lepas. gratis 10 juta Gratis. sebenarnya Iya. 10 juta 10 juta doang. Mungkin next Iya, Rodri akan iya. kejadian juga nih kayak gini. Kemungkinan Rodri. Iya makanya maksudnya Perez tuh mungkin itu satu sisi yang gue apa ya mungkin gue apresiasi lah mungkin Perez tuh ya karena dia pebisnis dia juga tahu oke gue tahu value gue Iya. kalau emang gue tawar sekali dia nggak mau ya udah gue tunggu dia gratis aja gitu jadi kayak dia tahu dan itu mungkin agak privilege ya berada sebagai Madrid gitu karena udah klub dengan historisnya Iya. ya lu bahkan pada saat presentasi langsung buset tuh mesti kamera tele berapa banyak tuh trofi banget di belakang gitu kan nge-flexing trofi gitu kan jadi kayak ya itu salah satu ininya tapi memang beberapa musim gue mengkritik dia lu dari kemarin masa right back lu dari abis menang UCL 2025 big club like Real Madrid Lucas Vazquez gitu maksud gua Ya, beli Iya. kek dan sampai Dia nunggu akhirnya tren bro. dan Kan musim kan lalu datang. kan Perez lagi nonton Carvalho cedera panjang yang ACL Iya. gitu kan gue langsung bilang mampus lu lihat sendiri tuh apa kelakuan lu tuh Carvalho sampai cedera gitu karena Carvalho tuh udah nggak bisa main fit 90 menit sebenarnya dia udah berumur kayak gitu makanya dibeli alat tren gitu ya udah bagus at least ada pelapis lah Iya. gitu.
Walaupun dua orang. Sayangnya juga cedera terus. Iya makanya walaupun dua orang ini juga cedera Cedera ya. mulu. Makanya Valverde Valverde, jadinya kan di iya. bek kanan Tambah juga. sulap. Valverde juga Itu gila musim ini sih. works juga lagi. Works Gila juga ya. gitu dia. Mendingan gini aja biar win-win. Valverde kasih ke Liverpool aja. Ya. Enggak, kita Gak win-win itu. Tuker tambah deh sama Maka boleh deh. kita boleh, rencana mau beli Soboslai buat pelapis tren. Boleh. Iya, pelapis lagi, Boleh. Ah, Tambah Valverde ya. Lu mau tahu nggak? Sekarang Arne Slot lebih suka Curtis John bek kanan. Lu Oh, beli iya. itu aja. Soboslai lupa buat gue di ini ada Paulo Di Bola kan dibilang, udah ya Soboslai gak usah. Enggak lah masih butuh buat pelapis tren kalau tren cedera. Gini. Soboslai jadi pelapis tuh kayak gimana? Sekarang gue lagi lihat banyak rumor terkait tentang Madrid. Ada Oke. dua nih yang gue highlight. Satu adalah Enzo Fernandez yang udah terang-terangan dia pengen tinggal, dia suka suasana Madrid, udah kode lah. Oke. Kalau Madrid cuma ada dua nih, Atletico atau enggak Real Madrid. Tapi Sama udah Getafe ada loh di situ. Iya. Getafe. Rayo. Iya, cuman kayaknya nggak mungkin Enzo Fernandez Iya, kan harganya bisa hampir 100 juta. lah Enzo gitu. main mah isi Nah, menurut lu palazon. kalau Enzo Fernandez beneran ke Madrid kira-kira cocok nggak? Dan sesuai dengan kebutuhan Madrid ya menurut lu? Gue gak tau kalau lu ya. Iya. Kalau gue pribadi sih, kalau ini Enzo yang gue tahu baru habis World Cup, gue mau aja. Tapi masalahnya dia tuh dari kemarin tuh di Chelsea kan udah mulai main agak attacking kan. Dan sebenarnya yang Madrid butuhin itu adalah seorang center midfielder atau center defense midfielder yang bisa build up dari bawah gitu. Gua udah selalu ngelis. Oh, iya. Ada satu nama yang selalu gue sebut, itu adalah Adam Wharton sebenarnya. Aduh, ke Liverpool aja deh. Karena menurut gua Adam Wharton tuh itu pemain yang yang karakternya paling mendekati profilnya Toni Kroos sama ya kayak Carrick sama Ya, Toni ya, Kroos ya, lah. ya, Itu kayak gitu, dia flamboyan, Betul. dia bisa balancing, apalagi interceptnya juga bagus ya kan. Tapi masalahnya ada rumor lagi katanya mau Vitinha juga kan. Dan which is menurut Lebih gua, proven lah ya kalau Vitinha. dan menurut gua makanya selalu ngelis tuh yang pertama Vitinha, kedua Wharton, ketiga tuh menurut gua Kiss. Ada pemain muda dari AZ kok nggak salah. Iya. Keith Smith. Feyenoord apa ya? Feyenoord PSV atau- gitu. gua lupa ya. Keith Smith. Iya, Keith Smith. Smith. Baru Smith keempatnya AZ kan. empatnya Enzo, baru yang kelima Rodri. Menurut Oke. gua. Karena menurut gua Enzo tuh sekarang udah mainnya agak attacking dan gua sih ngerasa kayak aduh Madrid kalau pemain yang agak main deep dan lumayan attacking udah lumayan banyak, apalagi musim depan nih kan gua yakin Ceballos cabut nih. Oke. Musim depan nih Kopas nanti balik, Kopas. udah ada Guler, udah ada Bellingham, Valverde juga ada di situ. Jadi Iya kayak juga ya Nikopas. udah ya. terlalu Buyback. banyak banget sih midfielder Madrid gitu loh. Apalagi nih sekarang midfielder pemain akademi bagus juga Pitarch nih. Ini juga Pitarch, jadi iya. consider Madrid juga nih. Ini perlu beli lagi atau gimana nih? Mhm. Karena Pitarch sih menurut gua dia lumayan eksplosif Banteng agresif, banget ya, iya. oh. Pressing proven Iya. pressing juga dia pressing banget kan. Jadi kayak ya ini makanya gua penasaran juga sih. Kalau Enzo sih jujur gue pribadi kayaknya enggak lagi kalau menurut gue. Kalau gue lebih milih kayak Wharton atau bahkan Vitinha mungkin kalau misalnya emang mau nge-spend duit banyak gitu. Iya. Oke. Nah, Tapi itu tadi- ada satu lagi nih. Satu lagi adalah rumor terkait tentang Ekitike infonya itu udah mulai dilirik sama Madrid untuk mengganti kandidat itu adalah Haaland. Karena kan Haaland rumornya diincar banget sama Madrid. Tapi karena harganya plafonnya terlalu tinggi, Dan dia kontrak udah lagi panjang nyari ya. nih. Ekitike kayaknya cocok karena Ekitike sendiri nggak hanya perform di Liverpool ya, tapi di Prancis juga mainnya gila banget. Kiri dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut lu gimana? Ekitike kira-kira profil yang dibutuhkan Madrid atau enggak sebenarnya kalau penyerang? Enggak, Mas, jujur aja kalau Madrid sendiri menurut gua sekarang tuh lagi butuh right wing. Dari dulu Oke. setelah ditinggal Gareth Bale menurut gua nggak ada right wing sebagus dia gitu. Gareth Bale Asensio nggak ya. cedera, Rodrigo juga bukan yang tipikal yang Brahim Brahim juga Yes. dia mainnya masuk ke midfield gitu. Sejak mualaf apa dia main begitu? Emang Brahim mualaf? Mualaf katanya isunya. Aku baru tahu kalau dia mualaf. Gue kira dari lahir. Nanti kita lihat baru. Lu saksinya waktu itu? Ya waktu itu ada yang mention gitu di Eh, tweet. ulunya lah, nikah dong. Ada Guler juga, Arda Guler. Ada Guler tapi kan sekarang udah mainnya Attacking. deep sekarang, udah Lebih main di deep sama attacking. attacking juga. Oh, Jadi kayaknya udah numpuk banget ya attacking midfield. ya. iya, jadi right wing ini tuh Mas Tentuono, gua kemarin sempet suka, tapi kayaknya Butuh waktu dia ya kayaknya. Masih agak 18. butuh waktu sih. Tapi gue suka how dia, maksudnya gue suka gimana cara dia berani megang bola, coba mau 1v1, mentalitasnya ada lah. Maksudnya lu dari pemain bocah 18 tahun dari River Plate datang ke Madrid, klub gede gitu, lu mesti ngisi slot right wing gitu, sempat ngegeser Rodrigo, menurut gue Iya. sih keren gitu. Tapi emang mungkin masih butuh waktu lebih sih. Iya. Dan gue nggak tahu nih kalau misalnya, makanya musim depan nih banyak banget Madrid PR menurut gue, karena ada pemain-pemain banyak yang balik kan. Selain Kopas, Endrick man. Iya, Endrick lagi. juga. Lyon balik Dan lagi. udah gitu. banyak udah hat trick kemarin juga sempat Hendrik. Iya, dan dia main di right wing, bener-bener main Iya. di right wing bukan striker. Jadi kayak right wingnya dia ini kan tipikal yang shot
shooting sih emang tipikal Ya, bukan dia one kayak- v one Yang winger. gua suka Endrick itu punya keberanian Setuju. dan long right shot dan Yes. mentalitasnya tuh ada Benar, untuk benar. seorang Dia pemain inside muda. forward kalau di Waktu di UCL itu dia one on one udah counter attack, dia punya opsi Iya, ngumpan, benar. dia punya percaya diri, dia gua shoot dan gol. Yang ada Mbappe, ada Vini di kiri Iya, kanan. itu Iya. gua rasa untuk seorang pemain muda lu gila sih. Kalau lu nggak gol lu bisa dianggap Abis. dia talent sih, maksudnya balik lagi mending Potensial. mungkin emang harus dipinjemin dulu di entah di klub mana yang dia punya jam terbang banyak dan juga tepat di Lyon. pressure-nya juga nggak tinggi Iya. sehingga dia potensinya bisa keluar. Tapi jangan sampai kayak Mariano Diaz nanti. Enggak. Kan tepat di Lyon karena ada Morton juga yang dilepas sama Morton Arne juga Slot. bagus tuh Morton. Tyler Morton tuh bagus tuh. Liverpool Anda bodoh ya. Tapi ada satu lagi pemain yang katanya mau dibalikin ke Madrid itu adalah Victor Muñoz tuh. Oh iya. Oh, iya, Itu- that's good one. Itu Tuh bagus juga. mungkin bisa diplot jadi right wing. Cuma gua nggak tahu ya, soalnya gua nonton dia tuh di kiri tuh. Yang terakhir lewat mulu Carvajal sama dia tuh. Itu. Arnold sama Carvalho dia habis-habisin sama Iya dia. makanya. Ngeri nih orang nih. Dia tuh gua ngelihat dia ya, dia punya potensial, tapi sekarang tuh tipikal permainan dia tuh mirip ini, pemain Chelsea, winger Chelsea, Neto. Oh, Pedro Oh, Neto. Pedro Yang Neto. fancy iya. rapid gitu kan, fancy rapid, tapi menurut gua Template gitu ya. bagus. Menurut gua sih gini, sekarang Madrid tuh banyak banget butuh gini. Butuh pelapisnya Vini menurut gua juga left wing. Iya. Ya mungkin Rodrigo kan cedera sampai makanya Musim kasihan lagi banget sih dia. sampai Januari tahun depan gitu kan. Rodrigo padahal di left wing juga bagus buat pelapis Vini iya. gitu. Dan tapi menurut gua Munoz mau dia itu left wing atau right wing ya kita intinya ambil aja dulu untuk Iya. posisi winger gitu karena Munoz nih karena gue tuh agak bersyukur ya. Jadi waktu itu Ancelotti tuh pernah ngomong soal Vinicius. Ini kita ngomongin sedikit Vinicius. Ancelotti tuh pernah ngomong, gue udah pernah lihat dari tes medis dari orang-orang medisnya Madrid. Medisnya Madrid kan salah satu terbaik lah di klub kan. Oke. Walaupun ada yang chat GPT kemarin goblok banget ya tolol. Iya, iya itu. Gimana, Gua gimana, mau gimana? bahas tadi. Enggak, maksud gue sport science itu Oke. lumayan bagus lah. Dan ternyata Vinicius tuh Ancelotti bilang, lu pernah ditanya, lu emang gak takut apa kalau Vinicius cedera sekarang turun dimainin? Gue udah dapat dari sport science Madrid, Vinicius tuh adalah salah satu pemain dengan gen unik karena ini orang jarang cedera. That's why makanya udah dari berapa musim, 5 musim belakangan ini orang nggak pernah diganti posisi left wing terus, nggak pernah, maksudnya nggak pernah cedera panjang. Iya. Gitu. Iya nggak pernah dia. Jadi makanya unik banget sih pemain yang ototnya juga nggak, maksudnya bukannya muscle banget, tapi dia jarang cedera dan dia pemain yang salah satu pemain yang paling banyak dijatoin kan. Gitu. Iya. Yes. Gue setuju Dan karena menjatuhkan diri juga. begini, Cristiano Ronaldo itu kan ngubah cara dia bermain dari yang suka dribble jadi nggak dribble karena dia punya problem di cederanya dia. Iya. Makanya dia agak ngubah cara mainnya dia. Makanya kalau di Madrid dia berevolusi jadi pemain yang nggak terlalu banyak dribble. Nah ini Vini tuh terus melakukan dribble, Terus gitu. terus dihajar tapi dia bisa stay. Itu luar biasa banget sih. Makanya kayaknya dia tahu kayak oke gue punya gen bagus udah Iya. gue coba aja terus Iya. even impossible 3 lawan 1 gitu dicoba aja terus Iya, gitu. iya, Itu uniknya Vini tuh gitu sih, dia mau berusaha gitu walaupun gue ngerasa kayak impossible bro, udah lu passing aja. Tapi lu gimana ngelihat attitude seorang Vini? Karena gue Nah, pribadi nih, gue ngelihat seorang Vini tuh siapa sih yang bisa main sama Vini? Karena dia tuh lumayan gaya bermainnya tuh lumayan demanding gitu loh. Dia lari ke sini, kadang dia gaya mainnya cut inside yang kita nggak ngerti nih harus ngoper ke dia kapan. Nah, lu melihat itu gimana? Apakah Vini jual aja deh? Enggak. Ya in out out. Enggak, bro. Dengan Enggak, attitude, enggak, dengan bro. segala macam egonya dia. Gue tuh selalu banyak nemu orang salah satu kayak lu juga enggak sumpah maksudnya gue paham lah orang ada yang nggak suka sama dia maksudnya bukan gak suka karena Ngerti. rasisme atau apa tapi nggak tau kayak misalnya ada shout out buat Bang Ole ya Ole Grombol dia bilang gue tuh nggak tahu deh gue suka Madrid gue suka Madrid gue nggak pernah benci sama Madrid tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak suka Vini terus gue nanya alasannya kenapa nggak tahu nggak suka aja gitu karena ini orang tuh emang cukup unik sebenarnya maksudnya Vinicius tuh menurut gue emang cukup demanding, gue akuin dia cukup demanding tapi gue ngerasa ini orang tuh aduh gue punya tag unik sih maksudnya gue nggak pernah ngelihat pemain se-influential itu berada di squad kayak sebesar Madrid gini loh maksud gue gimana ya bilangnya gue agak bingung merangkai kata Gue paham. lu bayangin lu datang ke Madrid
di umur 18 tahun udah dihujat sama fans sendiri, padahal lu bro 18 tahun nanggung beban ditinggal Cristiano Ronaldo gitu. Dan sorry ya, maksudnya dia kan Iconic. Iya. Ya. black skin, Iya, sorry iya, banget iya, maksud iya. gua dia black skin di Spanyol gitu. Iya, Di mana rasisnya minta ampun gitu loh. Dan tapi dia tuh bisa nunjukin gitu kalau gua masih mau mempertahankan karakter gua mau mempertahankan nggak boleh ada rasialisme dan lain-lain gitu. Dan menurut gua ini tuh jadi salah satu pemain paling unik di Madrid karena kayaknya nggak pernah ada pemain yang punya speak up sebesar ini gitu loh di squad yang sebesar Gua ini. paham. Lu udah di platform yang tepat, lu ngerti maksud gua? Iya. Jadi Waldo ini pengen bilang bahwasannya mentalitasnya seorang Vini itu luar biasa, ditambah dia juga bukan seorang bocah yang biasa aja, tapi dia berani bersuara, Iya. berani melawan, dan dia ngebuktiin itu juga di atas lapangan. Betul, maksudnya kayak kalau di basket kan, you are white boy, ya udahlah gitu loh. Oke. Tapi maksud gua kalau ini tuh kayak dia berada di squad gede, dia dengan karakter dia seperti itu, dia bisa nunjukin gitu. Dia nunjukin. Menurut gua itu gila banget men gitu loh. Dan dia menggantikan perannya CR gitu loh. Jadi maksud gua dan gua selalu bilang, maksud gua kalau misalnya Vini dijual, aduh, enggak bro, jangan dijual menurut gua karena gini. Gue selalu dapat statistiknya, lu dari 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, winger in UEFA Champions League, winger terbaik saat ini tuh one of the best bukan terbaik ya, one of the best itu Vini. Bahkan dari 5 tahun terakhir statistik di UEFA Champions League-nya, dia tuh the most complete dribble, dia the most goals, the most assist juga. Jadi kayak sulit gitu loh. Karena kalau misalnya lu sadar sekarang di sepak bola sekarang, coba deh lu sebutin left wing dan right wing yang terbaik karena sekarang udah lumayan jarang Mau salah. Kalau sekarang Olise kanan, kirinya Diaz Iya. itu terbaik. Tapi gua sepakat Karena maksud karena gua top 5 kalau lu paling Iya. cuma bisa nyebutin winger di musim ini Iya, ya. iya, gua Ini setuju. udah gak kayak zaman dulu loh. Zaman dulu tuh banyak banget, mungkin ada Robben, ada Bell, Ribery, bla bla bla, banyak ya ini banget. ada lah. Olise. Sekarang tuh mungkin karena shifting gamenya udah berubah, udah nggak ada winger, mungkin sekarang lebih ke wingback yang jadi winger, ya kan kadang Kukurea, kadang misalnya Hakimi, Frimpong. Frimpong, ya kan malah back sayap yang jadi winger gitu. Yes. Jadi Tren juga jadi menurut gua Trennya dan menurut bisa. gua Vini itu deserve berada di Real Madrid karena dia tetap keep up the numbers gitu. Numbers dia tuh selalu double digit goal and assist dan musim ini dia udah goal and assistnya udah double digit. Berarti lu tipe yang yaudah Pro Vini, yaudah Sabi cabut gitu, tipe yang kayak gitu. Karena Nah. kita tahu sendiri kan Sabi itu punya karakter, punya idealisme dalam melatih, balik lagi punya nih ya. strategi dan dimana semuanya ya kasarnya semua pemain lu harus ngikutin instruksi gue kayak Pep lah, dia punya kalau nggak lu cabut kayak gitu. Nah, makanya ini balik lagi ke soal yang tadi kan, soal managing dan coaching. Gua selalu akan membackup klub gua dulu sebenarnya menurut gua dibanding pemain tuh klub Oke. dulu. Makanya gua mempertanyakan Perez, lu maunya gimana? Soal Vinicius ini dan Xabi Alonso lu pro-nya kemana? Tapi pada akhirnya apa? Perez pada akhirnya pro-nya ke Vini kan. Iya, ke pemain. Bukan udah ke pasti. Xabi Alonso gitu. Asetnya dia lah kasarnya Dan gitu. dan ngomongin soal aset, gue baca dari Atletico kalau nggak salah ada sempat bilang kalau Perez ini tuh menjadikan pemainnya tuh sebagai marketingnya mereka dia juga. Ya, Hmm. pasti. Karena kan ya Perez bisnis, ya Madrid sekarang lu bisa lihat stadionnya juga jadi stadion buat konser apa segala Semua macam. bisa. Dia bisa Canggih banget kan? all in stop ya, one stop solution ya. Iya. Basket bisa, semua Betul. bisa. Karena kan Perez tuh juga ngomong, ini agak sedikit OT ya, Perez juga ngomong kenapa sampai pada akhirnya dalam sejarahnya Madrid akhirnya ngebuka beberapa saham juga kan, bukan Ya, yang ya. bolanya kalau nggak salah gue lupa, pokoknya ada beberapa Dia ada saham. bagian bisnis yang lain. Tujuannya, karena dia bilang, karena ini gue tujuannya biar Madrid, misalnya nanti gue udah nggak jadi presiden, kok agak sas ya, misalnya gue nanti udah nggak jadi presiden, kedepannya Madrid tuh bisa sustain ngelawan tim-tim yang udah di handle sama yang Arab-Arab banget ini. Karena gue udah ada stakeholder ini orang-orang udah bisa nerima nih Madrid jadi makin kaya. Jadi misalnya ngelawan misalnya kayak ngelawan PSG yang dengan Arab maninya misalnya atau misalnya City gitu. Madrid udah gak kesulitan lagi gitu. Jadi emang itu yang dilakuin sama si Perez gitu, emang mempertahankan pemainnya gitu. Jadi makanya gue ngerasa ya udah Perez sih juga mempertahankan pemainnya, gue mau gimana sama Xabi Alonso. Menurut gue kalau misalnya emang lu trust the process ya udah biarin Xabi aja gitu. Tapi karena gue lihat juga kita ngomongin Vini setelah Arbeloa naik nih, kayaknya Vini tuh jadi hidup kembali tuh gue ngerasanya. Oh iya. Dan yang gue senang ya dari Arbeloa ini adalah dia itu ngasih waktu untuk pemain-pemain muda jam terbang gitu. Kayak ada Peters lah kita tahu, Sestero,
Dan banyak lagi lah kemarin ada sekitar 6 pemain apa lawan Levante Gonzalo itu. Garcia. Gonzalo Garcia kan emang dari awal musim kan. Iya. Nah, sama Dari Arbeloa Sabi itu. Ankle, Iya. Aguado ya. itu banyak lah. Abis itu menurut lu nih Itu makanya yang si Arbeloa ini kira-kira akan oke. tetap sustain gak di Madrid? Patut dipertahankan apa Iya. enggak nih? Soalnya awal-awal gila Arbeloa gue mah kayaknya enggak deh. Gue juga meragukan. Gue tipikal yang ini orang nggak beda jauh sama Ancelotti menurut gue, nggak punya taktik yang gimana, ya udah nggak bebasin. Tapi mungkin setelah lawan City, gue langsung kayak oke, ini orang Boleh mungkin bisa juga ya. dipertahanin sih. Maksudnya enggak, bentar, bukan dipertahanin ya. Maksud gue gini, gue punya take. Jadi gini, apapun yang terjadi hasilnya nanti Madrid nih, menurut gue pribadi lawan Munchen kalah. Iya. Menurut gua karena Munchen gila bro itu Iya. superior Oh banget, iya, superior mentok, banget itu sih. dia superior mentok menurut gua. Tapi apapun yang terjadi di UEFA Champions League, even nanti anggaplah dia kalah atau bahkan kalah di semifinal atau kalah di final, which is kalau misalnya kalah di semifinal dan final lebih bagus dong, berarti rapornya Arbeloa iya. gitu kan. Yang paling penting adalah kalau di La Liga dia tetap menang terus nggak kalah, tapi memang pada akhirnya misal Barcelona yang juara, karena kan ini mungkin ada 10 laga terakhir, 10 Iya. laga lagi Barcelona yang juara dan Arbeloa terus menang-menang terus, ya pokoknya nggak ada problem atau apa. Gue sih ngerasa dia layak untuk dipertahankan, Iya, dicoba lah. layak untuk diomongin untuk dipertahankan menurut gue. Karena sampai sekarang kayaknya belum ada pelatih yang tepat untuk mengisi Iya, kandidatnya yang cocok ya. dan siap dengan pertama pressure fans, pressure pemain, dan pressure media gitu. Jurgen Klopp. Nah, Jurgen Klopp berkali-kali rumor setelah Ancelotti dipecat, Jurgen Klopp mau atau enggak, gue masih nyaman di Leipzig gue sebagai ini. Xabi Alonso dipecat, dia bahkan bilang lah Xabi aja nggak bisa apalagi gua gitu kan. Si Klopp juga bilang gue masih nyaman dengan Leipzig di Sporting apa sih gue lupa. Iya, Dia iya, direktur Direktur Red olahraga Bull- ya? Red Bull apa Iya, Red Bull apanya lah gitu. Jadi even Jurgen Klopp gue juga nggak tahu nih, misalnya ada rumor nggak, misalnya kedepannya nanti nih setelah Piala Dunia dia mau jadi pelatih lagi atau enggak. Tapi dari 3 poin yang gue sebutin ini, pressure media Arbeloa bisa, pressure pemain udah diatasin sama dia. Pressure fans mungkin belum terlalu terpenuhi menurut gue, karena menurut gue pressure fans ini dari Trofi segi ya. pemain dan trofi. Iya. Dan ini masih proses gitu. Jadi menurut gua pribadi sih ya dia layak untuk dipertahankan menurut gua gitu. Karena pelatih mana yang udah siap dengan pressure pemain, pertama ego-egonya udah pada kayak gitu semua gitu kan. Udah gitu ya belum pada mature. Gua ngerasa sih belum pada mature gitu. Terus habis itu dari fans juga yang demanding trophy every season gitu loh. Belum lagi dari media yang selalu ngait-ngaitin nama ini, oh lu ada permasalahan gini-gini. Lu coba lihat Arbeloa tuh selalu kalau press conference tuh bener-bener kayak Ancelotti banget. Dia selalu nge-defense pemainnya gitu. Enggak, menurut gue ini bukan salah pemain, ini salah gua gini-gini. Terus misalnya waktu awal datang aja ditanya, menurut lu soal Vini, Vinicius iya. gimana yang soal Dia sama nge-defend Alonso? Vini 100%. Oh gila, Vini adalah pemain terbaik menurut gua akan defense dia 100% Iya. dimanapun. Dan pada akhirnya kemarin dengan main lawan Manchester City menurut gua kalah harusnya, karena lu bayangin lini depan ya Allah, Vinicius Brahim Diaz, vokal poinnya siapa? Siapa itu 2 pemain kayak gitu kan? Gak taunya menang. Valverde. That's crazy bro menurut gua gitu loh. That's crazy gitu menurut gua. Jadi kayak ya kredit buat dia sih menurut gua. Kalau gua sih ngerasa dia layak untuk dipertahankan gitu. Ya si gue Arbeloa tuh. salut sih sama Madridnya Arbeloa ya, yang mana memanipulasi striker ya. Dia kan tanpa striker ya sebenarnya, papat Tanpa dua striker. set Valverde yang masuk dari kanan. Nggak ada kita striker murni sekarang. Bener, gak ada Nggak striker ada, murni. itu dia tuh. Makanya ngincar Ekitike ya. Mungkin. Ya Mbappe striker. Ekitike idolanya Benzema itu makanya. Mbappe juga. Ya enggak apa-apa lah 200 Udah juta jalan kasih. hidupnya dia itu. 200 juta kasih. 200 juta, iya 200 juta gila. 200 juta lagi gila. Ekitike kontrak sampai kapan sih? 6 tahun. Oh bohong. Iya. Enzo juga sampai 2032 itu mahal banget pasti di Chelsea. Ya Iya. blue Cuman collar. Chelsea kan mata duitan sekarang. Oh iya. Tapi Selama kontrak fit. itu nggak membuat pemain itu terus jadi mahal, nggak juga Iya. performance base, performance club, dan kayak Mickey Van de Ven sekarang mungkin udah turun. Kalau misalnya pemainnya mau dipertahankan itu bisa jadi tolak ukur kayak Iya. kontraknya masih panjang soalnya. Jadi dia nggak ada urgensi untuk ngejual sekarang gitu. Cuman kan biasanya kan ada klausul kan. Iya. yang Paling Konate doang yang katanya mau ke Madrid ya. Ya, Konate Konate. kemungkinan udah 90% lah ya ke Madrid. Masa sih? Iya. 90% ke Madrid ya? Karena gini, Nggak tahu sih. belum ada rumor lain yang mendekati Konate gitu. Sebenarnya waktu itu kan awalnya Madrid ngincer 2, Konate sama Dayot Upamecano, antara 2 itulah gitu. Tapi Dayot kan perpanjang ya kalau nggak salah ya.
akhirnya. Iya. Nah, jadi ya udah cuma akan dilihat Gua tuh- Konate aja. Aduh, gue gara-gara ngeliat Konate musim ini shake sama Liverpool Iya, gue makanya. ragu. Tapi ada dua kemungkinan. Satu adalah emang Konatenya udah nggak happy sehingga ya udahlah gue nggak peduli mainin. Tapi bisa jadi nanti di Oh. Madrid gacor. Tapi bisa juga kedua kayak tren. Karena Konate itu injury prone. Gitu. Enggak, berarti maksudnya gratis. gratis. Karena Kapan? kontraknya habis tahun ini. Iya belum perpanjang kan? Enggak belum Iya. belum berhasil Kalau perpanjang. gratis sih gue yakin kayaknya bakal diambil. Enggak, masalahnya tuh Madrid tuh kemarin kan update-nya kan sebenarnya paling gencer banget nih. Terakhir tuh adalah quarterback. Iya, Nico quarterback. Salbert. Quarterback waktu itu kan. Terus sampai ada rumornya quarterback katanya lagi ada sebenarnya masih nggak tahu, masih 50-50 karena antara mau perpanjang di Dortmund atau dibeli Madrid gitu loh. Nah, terus walaupun gue ada teks sendiri sih, gue ngerasa nggak perlu quarterback karena udah ada Hausen menurut gue. Iya. Ball playing Hausen, juga gitu. Iya, iya. Walaupun emang quarterback lebih pengalaman lah, tapi ya udah. Terus ada mau cuti Romero. Nggak usah anjir, maksud gue kayak cuti Romero ini Atletico player banget anjir. Iya Atletico. sih. Iya, betul. Iya nggak sih? Dia Tapi kayak kita memecahkan butuh pemain rekor. yang berantem deh, Dok. Iya nggak sih? Memecahkan Kayak rekor. Ramos gitu. Pemain ya. yang gitu. Rudiger menurut gue udah cukup sih. Cukup lah ya. Gue sih ngerasa Rudiger untuk musim depan masih bisa sih, bagus. Dia kan permasalahannya kan banyak yang mengkritik Rudiger musim ini, tapi lu nggak ngelihat musim lalu dia main berapa banyak itu Iya. sampai final Copa del Rey atau yang final Super Spanyol yang dia sampai pincang-pincang Iya, gitu iya, lawan tahu. Barcelona tuh. Oh. Jadi kayak Oh, kalian tuh nggak mikir musim lalu tuh Rudiger sampai pincang tuh Copa del gara-gara Rey. siapa? Gara-gara Perez itu Iya. nggak beli pelapis, nggak beli apa gini. Makanya gue tuh ada satu pemain yang pengen balik sebenarnya, satu lagi, tapi kayaknya Jacobo impossible. Ramon. Jacobo. Ramon. Oh, kayak Wah itu iya. bagus banget tuh orang. Katanya dia semusim lagi sih katanya. Gue baca di mana ya? Semusim lagi di Como. Tapi emang bagus sih. Iya, kalau Nikopas tuh emang gue udah yakin 100% balik. Iya, Nico Karena Pas tuh. si Pak Mirwannya juga udah ngomong waktu awal musim ditanya, nih gimana nih rumornya katanya Nikopas mau balik. Ya emang menurut gue Nikopas juga udah nggak mungkin berada lama di Como karena Pak Mirwan juga ngomong kalau misalnya ya untuk sekarang kita harus nikmatin every second, every single moment yang Nikopas bersama Como Karena ada klausulnya kan bisa di Klausulnya. buyback. 15. Boleh gak sih kalau gua nanya gimana pengalaman lu di Como kemarin? Oh, lu kok Como? Anjir, gila. Gila. Ya bagus banget gila men. Bagus banget ya, alhamdulillah kan gue dapat privilege. Shout buat Bang Hanif ya, Bang Hanif Tamrin. Maksudnya jadi alhamdulillah gue dapat privilege bisa nonton di Como langsung di tempat duduk ini. Ini misalnya tempat duduk nih. Ini sebelahnya tuh Fabregas gitu-gitu. Aduh. Jadi di side pitch di side pitch gitu. Ada unik-uniknya sih. Mungkin gue ceritain yang unik-uniknya ya. Iya. Ya. Tapi mungkin ya kalau misalnya ini gue ngasih tahu ke kalian, kalau kalian suka Swiss pemandangan kayak gitu, tapi kalian suka bola, Como sih salah satunya sih. menurut gua. Como ya. Pemandangan Lake Como itu satu, Lake-nya terus ya, abis itu ya bolanya Como di situ. Dan percaya sama gue, lu coba ngerokok apapun ya, ini gue gak nyebut merek, apapun rokok yang lu bawa ya, mungkin bahkan rokok salah satu produknya Como misalnya, Iya, you know iya. lah. Orang bakal selalu nengok, orang bakal selalu nengok ke belakang gitu, karena beda. Oh rasanya iya. beda. Dan Indonesia harum banget di sana. Nama Indonesia harum banget di sana. Kalau misalnya, oh you're from Indonesia, oh sini duduk gitu, dibolehin duduk gitu segala rupa, udah harum banget karena Dampaknya sebesar itu ya. karena warga Como tuh merasa senang banget dengan ya syarat buat boleh gak sih gue sebut ya syarat buat Pak Mirwan dan grup ya. Iyalah, Mirwan dan grup harus. karena udah Hartono family lah. ya Hartono family, Pak Mirwan dan Pak Hartono ya. Karena itu udah ngebikin wangi banget karena bener-bener oh you're from Indonesia, oh Como gitu-gitu udah pada happy banget. Yang unik tuh menurut gua waktu pas gua duduk di side pitch, jadi gua duduk kan berenam gitu. Nah, di kiri jadi tuh ada 6 kursi, ada 10 kursi. Nah, 10 kursi di sisanya itu diisi sama orang-orang lagi. Ternyata tim set piece-nya Fabregas. Oke. Jadi si Paulo duduk di situ, Paulo Dybala. Paulo Dybala. Bukan Paulo di bola. Paulo di bola, bukan Paulo di. Gue jadi kebalik-balik nih. Paulo di bola adalah Main bola ya? kreator TikTok lah. Iya, Kreator kreator TikTok. Dia di situ, dia bingung kok ini orang ngomong Spanish bukan Itali gitu. Pas dicari tahu, pas didengerin, oh ternyata ini di sebelah gua tadi barusan itu pelatih set piece Cesc Fabregas. Nah, ada satu momen unik juga pada saat gua lagi duduk sama yang lain, kan kita kan live stream gitu, live cuman muka doang kan. Iya. Ada satu momen itu waktu itu kan emang baru abis tahun baru tuh. Jadi kan pemain belum match fitnessnya belum lah ya, abis Natal, abis makan sama segala rupa Turki gitu-gitu lah. Terus
Nikopas itu emang gak starting. Nah, Nikopas itu lagi pemanasan. Jadi bener-bener pemanasan di depan gua. Nikopas, Yakobo Ramon pas lagi main distribusi bolanya. Makanya gua kenapa tahu dia bagus. Gua ngeliat anjir ini orang bagus Nonton banget. langsung ya, nonton langsung. Ini ya? orang bagus banget gila. Ini udah berubah banget dari waktu di Madrid awal-awal yang dia nyetak gol menit akhir itu. Iya. Terus kayak ada satu momen si Fabregas Nico gitu panggil. Akhirnya Nico pas dipanggil, set dia ngerapatin di depan muka gua sama yang lain. Ada gua videonya ada di depan gua, literally di depan gua. Gua di bawah sini, dia kan di atas kayak gini. Literally di depan gua kayak ngomongin nanti lu gini. Wah, gila itu. Buset, merinding Itu situ. merinding. Iya. Itu masuk core memory itu. Gua aja ngelihat Yakobo Ramon dan Nico Pasnya nangis. Gua nggak tahu nih kalau misalnya gua nanti ke Bernabeu atau ngeliat pemain Wah, Madrid. pasti Naik sih. haji tuh, Naik bro, haji, naik haji, bro, bro. itu. Gua ngeliat aja kayak anjir ini orang yang selalu gua bahas di konten gua bisa ketemu anjir. Tapi jangan men, gua akuin kalau misalnya kalian suka Switzerland tapi misalnya Switzerland terlalu mahal, Como ini. Ya, Como masuk lah, masuk Sagrina ya. lah. Soal stadion. Emang ada direct langsung ke Como? Apa ke Italia dulu baru naik kapal gitu ke sana ya? Naik kereta. Oh, naik kereta. Oh, gua kira pulau Dia sendiri tuh itu. utara atau Aduh gua lupa lagi. Enggak, tapi intinya gini. Como itu atasan dikit itu udah Swiss. Oh. Como oke. itu Kayak atasan wisata dikit udah ya Swiss. jatuhnya ya. Iya, Kota wisata ya. bagus banget dah itu kan. Kalau nggak tahu kan ada anaknya Ahmad Dhani tuh El Rumi kan Oh, iya. dia kan apa sih propose tunangan di situ juga kan di Lake Como karena sebagus itu Pak, bagus banget. Kalau malam sih nggak kelihatan ya karena kan gelap kan nggak ada lampu tapi kalau wah siang tuh wah Allah Akbar kan sumpah view bagus banget. stadionnya Lake Como kan? View stadionnya iya Lake Como jadi tuh stadionnya Como kan misalnya bulat gini. Iya. Nah ada satu sisi itu Iya, sengaja kelihatan. dikosongin Iya, tujuannya ada buat apa? pemandangan ya? Buat pemandangan di situ buat pemandangan jadi Kalau bolanya out yang ngambilin ke Ada yang renang. ada bocah-bocah yang dilempar koin tuh. Masuk gitu. Gawangnya renang. tapi itu wah itu benar-benar definisi indah sih bagus banget Iya sih. sih. Lu pada Waktu itu lu lawan siapa nonton? harus bisa itu. Lawan aduh gua lupa lagi. Nicolo Zaniolo di mana? Oh, Zanio Atlanta. Oh, Atalanta. Bukan. Udinese. Udinese. Oh, Udinese. Udinese. Seru tuh. Iya, Udinese Zapata di ya. situ. Jadi makanya nonton juga gue Zaniolo lagi marah-marah. Tapi agak lucu ya Como nanti kalau misalnya dia lolos ke Eropa, Nah. stadionnya kan harus ditingkatin kan. Itu Ya, juga. Sagliardina apa? Sagliardina. Gue lupa lagi nama Iya, stadionnya. namanya agak ribet. panjang. Ah. Tapi pokoknya gue kan nanya kalian targetnya apa ya? At least target kita main di Eropa. Tapi kalau misalnya emang bisa Europa League mah udah seneng banget. Gue bilang enggak lah UCL. Wah kalau UCL pasti pada pesta sih satu kota dia bilang gitu. Karena udah kayak gila banget. Dan sekarang Como kan pas kita taping nih sekarang kayaknya dia peringkat 4 ya. Iya, peringkat 4. Bisa sih Como sih Bisa. sampai UCL sih gila sih. Dan Fabregas kalau ke Madrid lu oke juga. wow. Fabregas ke Madrid. Kan ada rumornya juga dikit kan. Fabregas ke Madrid, aduh, gua nggak tahu ya. Tapi katanya Fabregas bukan ditanya, gua nggak mau ngelatih ini, gua maunya ngelatih Chelsea katanya. Wow, gua enggak. Ya pokoknya tapi apapun itu, kalau misal Fabregas ke Madrid sih, Ini berkaca Xabi Alonso udah pernah loh. gua Tapi kan dia rival ya Fabregas. nggak, gua kan baru ngeliat Fabregas kan dia ngelatih tim yang dimana yang dia bentuk kan, maksudnya Iya, ini iya, pemain-pemain muda semua. Ya kayak Sabi ngebentuk Leverkusen kan? gitu. Nah, Seri B tapi. kan kalau misal kalian nggak tahu, Fabregas itu kan juga punya saham di Como. Iya. Iya, ya kan ada Varane, Henry, Reina ya. Dan makanya kemarin tuh di Twitter sempat rame atau dari akun lu ya, kalau nggak salah ngebahas yang makanya Como tuh bagus banget karena mereka tuh percaya proses gitu loh. Nah, itu karena Fabregas tuh ikut terjun di proses tersebut Iya. dari masih di divisi bawah Iya, sampai sekarang dari dia pemain lah ya. iya sampai dia datengin si pemain Betis tuh siapa yang striker Nicolas. Jesus Rodriguez. Gila pas gua datang ke sana aja gua baru nggak kayak gila pemain-pemainnya tuh mewah-mewah CDM-nya terutama. Lu ada Max Paron. Peron, Martin Baturina, ada Kakueret dari Olympic Lyon yang gue bilang menurut gue dia udah senior sih di Lyon, terus gue gak tahu kenapa dia bisa ke Como gitu kan. Terus habis itu lu ada Nico Paz, terus ada Alberto Moreno, Liverpool di situ. Sergio Roberto bener. Terus ada si Pepe Reina sempat di situ. striker gue lupa lagi siapa. Antonio Dovikas. Dari Celta Vigo tuh. Iya. Asane Diayo. Asane Diayo ya. Terus banyak banget kata gue lumayan mewah, mereka tuh lumayan inilah Dia promising. Belotti sempat di situ Belotti. Oh iya, Belotti sempat di situ. Dan makanya kayak keren banget. Nah, waktu itu tuh gue juga sempat pengen tadinya tuh mau wawancara Nico Paz. Gue udah seneng banget. Wah, gila kok Nico Paz nangis kali gue ya. Tapi nggak dapet. Nah, uniknya pada saat itu
Kan itu match menang 1-0. Jadi menang Como 1-0. Tapi lewat penalti kalau nggak salah. Itu ada momen juga gue ngevideoin si Fabregas tuh sampai nggak ngadep gawang, dia kayak gini jongkok ke arah kita gitu loh. Terus kayak apa? Biasanya kalau misalnya udah menang, pemain-pemain udah pada mandi pada apa. Tapi ini the first time in history di bawah Fabregas, ini pemain disuruh latihan lagi. Jadi kita ngelihat langsung lagi, tadinya kan mau wawancara Nico Pas gak dapet. Gara-gara ternyata sorry mas gak bisa dapet Nico Pas soalnya disuruh sama Pak Ses gitu. Disuruh sama disuruh sama Fabregas, suruh pada latihan match lagi. Jadi bener-bener udah pada kelar, udah pada keluar semua orang-orang di tribun, kita kan masih mau wawancara gitu kan. Itu pada latihan lagi. Lu tau nggak itu mirip siapa? Dan dia ada di komentar dia memperhatikan dari Jose Mourinho, kan dia dilatih banyak pelatih hebat ya. Itu Conte itu match preparationnya luar biasa. Iya. Langsung latihan, kalah dia kesel apa segala macam, nggak bisa tidur. Iya. Karena pas menang 1-0 gitu, katanya Fabregas tuh kurang puas Iya, permainan timnya. That's why makanya dia bilang nggak latihan lagi. Nico latihan lagi, apalagi Nico kan cuma datang dari substitusi kan. Nico latihan lagi, dan ada satu momen Dovikas juga tiang di momen itu. Jadi kayak Dovikas pokoknya gue mau semua tim latihan lagi. Nah akhirnya yang gak latihan tuh adalah pemain yang main dari 90 menit full. Nah akhirnya gue lupa lagi gue wawancara center back dari Jerman yang di Como. Kevin Campbell. Bukan Kevin Campbell. Bukan Kevin Campbell dong. Mark Oliver Camp. Wawancara Mark Oliver Camp akhirnya. Wawancara dia gitu. Tadinya soal mau dikopas. Nah, ini aduh maaf nih agak sedikit norak sih gue, maaf ya. Maksudnya gue pas mau wawancara Oliver Camp, tadinya kan mau pas di lorong wawancara gitu, pas mau datang ke sana mau wawancara Oliver Camp, Fabregas keluar dari ruang press conference. Gue diem dong. Dia nyapa gue. Hai gitu. Gue pengen salah pergi. Foto udah boleh. Gue gak bisa. Lu lagi wawancara tuh. Mau wawancara terus pas udah kelar wawancara Oliver Camp, gue keluar lagi. Fabregas lagi baru kelar wawancara satu, dia mau diwawancara Sky Sport Itali kayaknya deh. Iya, Sky Itali. Gue pengen nyapa tapi gak enak, takut kayak diganggu atau gimana gitu. Soalnya agak strict juga di situ, agak ketat juga. Tapi ya syarat buat Como itu keren banget sih, hospitality-nya keren banget. Coba guys, kalian harus ke Como guys. Itu harum banget sih nama Indonesia. Iya pasti. Siap. Tolong Nanti, follow kita ya. Kita mau ke Como. Amin lah, gue doain pasti kalian bisa ke Como lah. Bisa kali. Iya. Sok kenal. Bisa. Jadi mungkin itu aja gitu, udah panjang sekali. Dengan Waldo nih, makasih banget sekali lagi. Gue thank you udah diundang loh. Nice banget ya, insightful banget. Iya, ya. ternyata dia pernah ke Como. Kalau gitu dari awal kita ngobrolin Como aja. Gue pernah Iya kan? ke Pulau Komodo kalau gue. Betul. Ada Komonya juga. Macet gara-gara ada siapa? Ada Como lagi di jalan juga. Mungkin orang-orang Indonesia yang mau ke Como, yang mau buat jual tahu bulat bisa, karena Como sangat welcome kepada orang Indonesia. Sekali lagi terima kasih Waldo. Gue thank you guys. Thank you Waldo. Dan patut Anda ingat, hasta el final, vamos Real. Vamos! YNWA.